بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jamaah Masjid Tarbiyatul Mujahidin SMK 3 Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan terjaga dari berbagai hal-hal yang memudaratkan, dari bencana, malapetaka, virus, wabah dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan sedikit tentang judul kitab ini, dan kita telah masuki pembahasan tentang Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi pembuka dari risalah ini. Lalu kemudian berkata Asy-Syaikh Al-Imam rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadamu. Di sini beliau memulai ucapannya dengan mengatakan i'lam, ketahuilah, berilmulah engkau. Kalimat ini biasa diawali oleh para ulama sebagai bentuk tanbih, peringatan, dan mengingatkan kepada para hadirin tentang pentingnya apa yang akan dia sampaikan, bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah perkara yang dibutuhkan dalam kehidupan kaum muslimin, baik untuk kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat. Rahimakallahu, lalu beliau menyebutkan doa. Rahimakallah artinya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Dan ini adalah metode yang sangat baik di dalam menyampaikan ilmu. Sebelum seseorang menyampaikan apa yang ingin dia terangkan kepada para hadirin, maka dia memulai mendoakan mereka dengan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepadamu. Maka ini adalah merupakan uslub, metode yang sepantasnya
gunakan oleh para penceramah, para pengajar, sehingga dia mendoakan kepada para hadirin agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati mereka, memberikan taufik kepada mereka untuk menerima kebaikan dan berjalan di atasnya. Apa makna dari doa ini? Rahimakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadamu. Apabila seseorang mendoakan kepada orang lain, semoga Allah Azza wa Jalla memberi rahmat, atau ketika kita sendiri berdoa kepada Allah, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku. Apa maksud doa memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, yang dimaksud oleh seorang hamba ketika dia berdoa memohon rahmat dari Allah Azza wa Jalla, maknanya bahwa dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kesalahan-kesalahan sebelumnya, dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya diampuni oleh Allah dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah senantiasa membimbing jalannya sehingga dia senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa-masa mendatang. Itu makna apabila seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rahmat, maka maknanya ada dua. Yang pertama apa itu? Memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar yang lalu dari dosa-dosa dan kesalahan diampuni, dan yang akan datang kita memohon agar diberi taufik dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berjalan di atas apa yang dicintai Allah dan diridainya. Itu makna ketika kita berdoa kepada Allah memohon rahmat. Terkadang seorang hamba memohon kepada Allah dua hal yang terkadang digandengkan, memohon maghfirah dan memohon rahmat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, ampunan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat. Nah, apabila keduanya ini diminta dalam satu doa, maka makna maghfirah memohon ampunan, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Itu makna memohon maghfirah. Sedangkan permohonan kita kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat, maksudnya agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di masa-masa mendatang agar senantiasa berjalan di atas hal-hal yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila digandengkan antara al-maghfirah dan ar-rahmah. Al-maghfirah memohon ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ar-rahmah adalah memohon agar senantiasa diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa mendatang. Di antara hal ini adalah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu agar beliau mengucapkannya di dalam salat. Pernah suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku berdoa dengannya di dalam salatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu doa, "Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira
wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah banyak melakukan kezaliman dan tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Jadi dia meminta maghfirah, ampunan, dan meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendapati di dalam Al-Qur'an Karim dua nama Allah ini seringkali bergandengan, Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Wa kana Allahu ghafurar rahima wa huwal ghafuru ar-rahim, seringkali bergandengan. Nah, ini makna dari doa rahimakallah. Namun penggunaan kaum muslimin atau penggunaan orang-orang Arab secara umum, apabila seseorang ingin mendoakan orang yang telah meninggal, biasanya dia mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Namun apabila seorang itu masih hidup, ya biasanya dia tidak mengucapkan doa ini rahimahullah. Biasanya dia mengatakan hafizahullah, semoga Allah menjaganya, atau waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya, atau ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuninya. Ya. Kalau misalnya antum menyebutkan seorang nama, seorang ustadz atau seorang syekh, ya, yang orangnya masih hidup, terus kemudian di depan orang Arab antum kata rahimahullah, kaget dia, oh sudah meninggal ya, sudah meninggal. Karena memang doa ini secara umum digunakan untuk orang yang meninggal. Tapi pada hakikatnya boleh mendoakan orang yang masih hidup pun dengan rahimahullah, rahimakallah, boleh. Itu diperbolehkan. Tidak jadi masalah. Sebagaimana boleh engkau mendoakan seorang lalu engkau mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, boleh. Tapi dalam hal penggunaan biasanya kalau mereka mengatakan radhiyallahu anhu, yang didoakan siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya begitu. Ya, walaupun sebenarnya kalau secara makna diperbolehkan, siapapun dari kaum muslimin kita doakan rahimahullah atau kita mendoakan radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina, bahwa sesungguhnya wajib bagi kita sekalian, wajib bagi kita. Siapa kita? Kaum muslimin, orang-orang yang telah diberi beban untuk menjalankan syariat ini. Ta'allumu arba'i masail, diwajibkan kepada kita sekalian mempelajari 4 permasalahan, 4 perkara wajib dipelajari. Ini berkaitan tentang ilmu. Ilmu itu wajib untuk kita pelajari, karena ini berkaitan dengan ilmu syar'i. Wajib apa yang dimaksud? Karena wajib itu ada 2 macam. Ada yang disebut wajib aini atau fardhu ain. Ada pula yang dimaksud wajib kifai atau wajib kifayah atau fardhu kifayah. Ini 2 macam wajib, penting untuk kita fahami. Ada yang disebut wajib ain, ada yang disebut wajib kifayah. Apa itu wajib ain? Yang dimaksud wajib ain adalah kewajiban bagi setiap individu.
laki-laki atau wanita, tua dan muda, siapapun, setiap individu wajib untuk melakukannya. Seperti misalnya salat siapa saja dari kaum muslimin apabila telah mencapai usia balik, maka diwajibkan baginya untuk mengerjakan salat, siapapun dia, laki-laki, wanita, tua, muda, yang tidak memiliki udzur, maka dia harus mengerjakan salat selama dia hidup dan selama dia berakal. Tidak ada istilah saya wakilkan kamu untuk mengerjakan salat, kamu tidak usah dulu, nanti saya jadi wakilnya. Tidak ada itu. Setiap orang wajib melakukannya. Ini disebut wajib ain atau fardhu ain. Yang kedua, wajib kifayah. Yang dimaksud wajib kifayah, sebuah kewajiban yang terpenting adalah terlaksananya kewajiban itu, terwujudnya kewajiban itu. Apabila telah dilakukan oleh sebahagian, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Saya beri contoh. Apa hukumnya memandikan jenazah? Jenazah seorang muslim, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Setiap muslim yang meninggal harus dimandikan. Tapi apakah setiap muslim harus datang ke situ memandikan? Kamarnya aja tidak cukup. Berapa penduduk kampung itu? Tapi yang terpenting adalah jenazah itu dimandikan. Apabila sudah ada yang bersedia untuk memandikannya dan terlaksana dengan sempurna, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kalau satu orang misalnya sudah cukup, ya berarti sudah cukup. Belum cukup, tambah 2 orang yang memandikan. Belum cukup, 3 orang memandikan. Apabila 3 orang mereka memandikan jenazah selesai sempurna, maka yang lain tidak lagi terkena kewajiban tersebut. Karena perbuatan itu sudah terlaksana. Itu disebut apa? Fardhu kifayah, wajib kifayah. Demikian pula dalam hal ilmu. Ilmu itu di dalam syariat ada yang fardhu ain, wajib aini, ada yang fardhu kifayah, wajib kifayah. Fardhu ain adalah ilmu yang seorang muslim tidak terlepas dari melakukannya. Dia selalu melakukan dan dia butuh untuk mengamalkannya. Maka dia harus mengilmui hal tersebut. Salat, tiap hari kita salat, iya kan? Setiap kita dituntut untuk salat. Salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Maka setiap individu siapapun dia wajib hukumnya mempelajari tata cara salat. Sebelum salat ada syarat sahnya salat, yaitu apa? Bersuci, berwudu. Maka wajib bagi setiap individu mempelajari wudu. Kalau tidak ada air, wajib baginya mempelajari tata cara tayammum. Untuk mengangkat hadas besar, wajib baginya mempelajari tata cara mandi dan seterusnya. Wajib individu, fardhu ain. Tidak diperbolehkan seorang tidak mempelajarinya. Apabila dia meninggalkan ilmu ini, maka dia berdosa. Dan dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disebut fardhu kifayah.
ilmu yang hukumnya fardu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang tidak setiap individu harus mempelajarinya. Namun ada orang-orang tertentu yang harus memiliki keahlian dalam ilmu tersebut. Misalnya tentang ilmu warisan. Tidak setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Namun ketika dia punya masalah, tanyakan kepada ahlinya tersebut. Ada orang-orang tertentu, dia mungkin sebagai mufti yang ada di wilayah tersebut, yang dia akan ditanya oleh masyarakat. Dia harus mengetahui ilmu tersebut. Demikian pula ilmu-ilmu alat, ilmu mustalahul hadis, bagaimana cara memahami hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif. Ilmu tentang usulul fiqh dan yang semisalnya. Ini hukumnya fardu kifayah. Dan yang dimaksud oleh beliau di sini, ilmu yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu yang hukumnya fardu ainin, wajib bagi setiap individu. Karena yang beliau maksud di sini adalah ilmu yang berkaitan tentang prinsip-prinsip yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Permasalahan tauhid tentang agama kita. Wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Islam berdasarkan dalil-dalil yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah merupakan kemuliaan kaum muslimin rahimakumullah. Sangat banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu. Seorang yang mempelajari ilmu agama ini akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang berilmu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa ala tidak pernah memerintah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dan memohon kepadanya ditambahkan sesuatu kecuali penambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasulnya, katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Allah yang meminta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepadanya penambahan, bukan penambahan harta, bukan penambahan kedudukan, penambahan ilmu. Dan di dalam hadis banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Cukuplah dalam majelis ini saya ingin menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 5 keutamaan ilmu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dengan tujuan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntunnya untuk berjalan menuju al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar dari seorang yang mempelajari ilmu agama, bahwa dengan mempelajari ilmu agama akan menuntunnya, akan mengarahkannya kepada apa? Apakah jadi manajer di perusahaan? Apakah menjadi direktur? Apakah akan ditinggikan pangkatnya di dunia? Bukan.
akan diarahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang termulia, kenikmatan yang kekal. Ya, seorang bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini, gimana caranya supaya dia bisa terus naik pangkat dalam pekerjaannya. Karena pangkat semakin naik, biasanya ada yang nyusul, bulanannya juga bertambah gitu kan. Mereka semangat untuk melakukan itu. Seorang muslim harus lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu yang akan memudahkan dia memasuki al-jannah. Dia harus lebih bersemangat. Ini sifat seorang mukmin. Oleh karena itu sifat seorang mukmin yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih dari hadis Abu Hurairah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya itu selalu cinta dengan masjid, rindu dengan masjid. Meskipun dia sedang beraktivitas dalam kehidupan dunia, muadzin mengumandangkan adzan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Pilih mana? Menang dalam pemilu atau menang untuk mendapatkan kehidupan akhirat? Menang dalam pekerjaan atau menang dalam pahala, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah memanggil kita. Maka seorang mukmin bersemangat untuk melakukan sesuatu yang memudahkan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla, yaitu menuntut ilmu. Keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Dan sesungguhnya seorang alim, seorang berilmu, beristighfar untuknya, memohonkan ampun untuknya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. Mereka seluruhnya beristighfar, memohon ampun untuk seorang yang berilmu. Jadi ikan juga beristighfar. Iya. Cuman kita tidak mengetahui bagaimana mereka beristighfar. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah. Tidaklah sesuatu yang ada di muka bumi ini melainkan mereka bertasbih, menyucikan Allah Azza wa Jalla, namun kalian tidak memahami bagaimana mereka itu bertasbih. Ikan-ikan beristighfar. Untuk siapa? Orang berilmu. Keutamaan yang besar. Satu saja yang mendoakan istighfar kepada kita, Masya Allah, bangganya, gembiranya kita. Gimana kalau seluruh yang ada di langit dan di bumi? Yang ketiga, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ridhanya mereka terhadap seorang penuntut ilmu. Kata para ulama, maksud dari para malaikat meletakkan sayapnya itu mereka merendah, bersikap tawadhu di hadapan para penuntut ilmu, karena mereka memuliakan orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan keutamaan seorang yang rajin beribadah, gimana perbandingannya?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingannya seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Coba perhatikan ketika tidak ada bulan, ya, atau bulannya masih hilal gitu, sabit, belum sempurna, tapi bintang-bintang ada. Bumi tetap terasa gelap, ya kan? Ya, meskipun ada keindahan di langit. Artinya ada keutamaannya, menghiasi langit. Tapi kalau bulan itu purnama, subhanallah, dia akan menerangi permukaan bumi ini, ya, sehingga sinar-sinar yang ada pada bintang tersebut seperti tidak berarti di hadapan bulan purnama itu. Maka demikianlah kedudukan seorang alim, seorang yang berilmu, membimbing umat ini kepada kebaikan, menerangi jalan mereka kepada kebenaran. Beda halnya dengan seorang ahli ibadah, rajin ibadah tapi tidak menuntut ilmu, itu bisa menyesatkan. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu pernah ada seseorang, dia membunuh 99 nyawa. Pembunuh berdarah beku. Bukan hanya dingin, beku ini orang, darahnya ini. Tapi subhanallah, dia masih punya keinginan untuk bertaubat. 99 nyawa sudah dibunuhnya, tapi masih punya keinginan. Maka dia berusaha mencari cara. Gimana cara dia bertaubat? Bertemulah dia dengan seorang ahli ibadah. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan tertipu dengan penampilan zahir. Masya Allah, si fulan jidatnya hitam betul, ini ahli ibadah, hitam sekali jidatnya sampai mendekati mata. Masya Allah, si fulan jenggotnya panjang betul, lebat. Berarti Masya Allah, si fulan sorbannya sampai hampir ke kaki panjangnya. Atau yang semisalnya, penampilan secara zahir. Hati-hati. Orang ini bertemu dengan ahli ibadah, maka dia ingin mendapatkan bimbingan. Maka dia terangkan bahwa dia telah membunuh 99. Kaget ini ahli ibadah. 99. Tidak ada harapan. Masuk neraka ini. Tidak ada harapan bagimu. Nah, dibuat putus asa seperti itu, akhirnya sudah, dia lengkapkan menjadi 100. Dia jadi korban. Dia yang berfatwa kepada kesesatan, akhirnya dia yang menjadi korban, memudaratkan dirinya sendiri. Ya. Tapi setelah dia membunuh, masih berupaya. Ini masih gak ada cara. Akhirnya bertemu dengan seorang alim. Ini benar-benar punya ilmu ini. Maka dia bertanya kepadanya. Kata alim ini, siapa yang akan menghalangi engkau apabila engkau hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Pintu taubat bagi Allah itu terbuka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa selama dia bertaubat pada saat-saat diterimanya taubat itu. Namun alim ini mengatakan, tapi engkau ini tinggal di sebuah lingkungan yang buruk. Tinggalkan kampungmu itu, kampung yang buruk. Hidup bersama dengan orang-orang yang jahat. Ini pentingnya meninggalkan lingkungan yang jelek, menuju kepada lingkungan yang steril dari kemaksiatan, steril dari perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan-perbuatan dosa, kemungkaran dan yang lain sebagainya. Maka dia mengatakan, pergi kamu ke kampung yang di sana. Di sana adalah hamba-hamba Allah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ini orang, ya, menunjukkan keseriusan dia untuk bertaubat.
di pertengahan jalan meninggal. Subhanallah. Sampai terjadi pertengkaran antara malaikatul azab dengan malaikatul rahmah. Singkat cerita dari hadis tersebut, bahwa meninggalnya orang ini di jarak yang lebih dekat kepada kampung itu, maka diambillah oleh malaikat rahmat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah ilmu. Ilmu itu membimbing, mengarahkan seorang pada kebaikan. Ya. Makanya dalam permasalahan ilmu syara ini, tidak setiap orang bisa ditanya. Ya. Nanyanya kepada ini, nanyanya kepada itu. Siapa saya ditanya? Gimana pendapatmu? Gimana pendapatmu? Lah, pendapat saya itu boleh-boleh saja. Menurut saya itu begini, itu. Kamu punya ilmu enggak berbicara tentang agama? Kalau enggak, jangan, hati-hati. Kamu menjadi sesat dan kamu menyesatkan orang lain. Kemudian yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal ulama'a warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilm, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan kepada umatnya uang dinar dan tidak pula dirham. Bukan dunia yang mereka wariskan, namun yang mereka wariskan kepada umat ini adalah ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mendapatkan bahagian yang sempurna. Ini satu hadis diterangkan 5 keutamaan ilmu. Belum lagi hadis-hadis yang sekian banyak yang menerangkan tentang keutamaan ilmu tersebut. Walhasil, wajib bagi kita menuntut ilmu yang sifatnya fardhu ain, dan seharusnya dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menerangkan tentang keutamaan ilmu itu memberi semangat kepada kita belajar ilmu. Tidak dibatasi oleh usia. Kata orang-orang hikmah, orang-orang bijak, mereka mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buain sampai liang lahat, maksudnya sampai mati gitu. Ini bukan hadis, teori. Ini bukan hadis. Ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan orang bijak. Maknanya betul. Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad, mereka ditanya, ila mata natlubul ilm, sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata mereka, ila mamat, sampai mati. Tidak ada batas usia. Tapi menisbatkan ini kepada Rasulullah itu tidak benar. Seperti pula hadis utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Shanghai. Hah? Walaupun sampai negeri Cina. Ada yang mengatakan ini hadis Rasulullah. Ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkena corona nanti. Iya. Ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu keutamaannya besar. Menuntut ilmu itu lebih afdal daripada seorang yang berpuasa sunnah. Lebih afdal daripada seorang yang memperbanyak salat sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya, mana yang lebih afdal, seorang menuntut ilmu agama atau seorang yang memperbanyak puasa, memperbanyak salat sunnah? Kata beliau, menuntut ilmu lebih afdal. Kenapa? Manfaatnya kepada yang lain. Selain dia sendiri mendapatkan manfaat, dia juga memberi manfaat kepada yang lain. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Engkau Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada seorang melalui engkau, itu lebih baik daripada onta merah, harta yang paling mahal. Adapun seorang yang sholat sunnah untuk dirinya sendiri, orang yang berpuasa sunnah untuk dirinya sendiri. Menuntut ilmu lebih afdal. Bahkan menuntut ilmu bagian dari jihad fi sabilillah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, kata beliau,
man ra'al ghuduwa awir rawaha ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang berpandangan seorang yang keluar dari rumahnya di pagi hari atau di sore hari untuk mendapatkan ilmu, itu bukan jihad, itu menunjukkan kurangnya akal dia dan kurangnya pendapat dia. Jihad diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, bahwa Al-Azdi rahimahullah, beliau bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang jihad. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ala adulluka ala khairin minal jihad, maukah aku tunjukkan kepadamu satu amalan yang lebih baik dari berjihad? Kata beliau, iya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tabni masjidan wa tu'allimu fihi al-fara'idha was-sunnata wal-fiqha fid din. Engkau bangun masjid, lalu kemudian engkau mengajarkan di dalamnya apa yang diwajibkan bagi kaum muslimin, ajarkan kepada mereka sunnah, ajarkan kepada mereka pemahaman di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik dari jihad, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan itu bagian dari jihad. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah membagi orang berjihad. Ada yang berangkat ke medan tempur, ada yang duduk untuk menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Alangkah baiknya kalau seandainya ada sekelompok dari mereka yang berangkat berjihad, ada sekelompok dari mereka tetap duduk. Untuk apa? Untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka lah yang akan mengajarkan kepada saudara-saudara mereka pada saat mereka kembali, mengajarkan kepadanya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu agama ini sangat mulia, kaum muslimin rahimakumullah. Jangan putus asa, tetap terus belajar. Ya, usia tua jangan menjadi penghalang bagi kita untuk menuntut ilmu. Sudah habis ya? Belum? Ya. Jadi kata beliau, wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Al-ula al-ilmu. Disebutkan. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu itu tadi yang berkaitan dengan yang hukumnya fardhu ain, yaitu 3 perkara. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap hamba. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nanti akan beliau bahas secara rinci. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Ini juga nanti akan beliau bahas secara detail. Yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillati, dan mengenal Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Bukan mengenal Islam berdasarkan, oh ustadzku ngomong gini loh, oh pak yaiku pernah nyampaikan seperti ini, oh syekhku menyampaikan. Itu bukan Islam. Islam itu apa? Qala Allah Azza wa Jalla berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata sahabat ini, berkata sahabat itu. Itulah agama, itulah Islam, itulah ilmu. Itulah yang dimaksud dalil-dalil. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Islam berdasarkan apa? Dalil. Apa dalil kita? Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ijma' dan qiyas. Adillatul usuli qalu 4, kitabuna was sunnatul murtafi'ah, kadzalika al ijma'u wal qiyasu, falahuma fi syar'ina asasu.
dalil-dalil di dalam prinsip agama ini adalah 4. Yang pertama kitabullah, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah ijma', apa yang menjadi kesepakatan umat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak akan berkumpul umatku ini di atas kesesatan. Dan yang keempat adalah qiyas, dan ini ada pembahasan tersendiri dalam ilmu usul. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 perkara inilah yang nanti akan beliau bahas secara rinci. Mengenal Allah, mengenal Nabi Rasul kita, dan yang ketiga adalah mengenal agama ini berdasarkan dalil-dalilnya. Setelah itu yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu bihi. Yang kedua baru kemudian kita mengamalkan setelah kita mengilmui apa yang telah kita ketahui tentang perkara-perkara yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saya kira sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada para jamaah sekalian, dan semoga menjadi penambah ilmu dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Sudah masuk ya? Sudah. Ayo, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, la yunalu al-ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan jasad yang bersenang-senang, maunya senang, maunya happy. Tidak ingin bersungguh-sungguh, tidak ingin bersungguh-sungguh menghafal atau mencatat atau memahami, namun maunya ya mau masuk surga, tapi tidak ingin berupaya untuk mencari jalan yang akan mengantarkan dia dan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui jalur ilmu.